Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Kebijakan pemerintah tolol. goblok. Saat ini kebijakan pemerintah emang pada tolol, menterinya pada tolol emang. Rata-rata nyusahin rakyat, lo lihat aja nih rakyat. Ngantri, udah ngantri panjang, dapetnya cuma satu. Tuh, macet. Gara-gara ngantri di pangkalan. Rakyat lo tuh banyak, 275 juta, goblok. Kalau nggak ada pengecer ya susah lah beli di pangkalan semua. Tolol banget nong. Menteri pada tolol. Bego ngatur pada. Orang mah jangan yang eceran, yang pengecer yang dipotong. Ada juga yang tengahnya tuh. Dari pangkalan atau agen yang harus dilihat penyalurannya bener apa enggak. Kalau pengecer mah cuma 2.000 perak. Di sini juga cuma beda 2.000 perak tapi kita ngantrinya nggak kira-kira. Udah lama nggak dapet juga. Emang kebijakan goblok, pemerintah goblok emang. Ibu, ibu jualan apa? Ini jualan batagor, gasnya tak ada. Gas sudah siap, gas tak ada. Nanti bagaimana kalau tak Ini dijual? kasihan ibu ini kan, adonan sudah dibikin, gasnya nggak ada. Pusing-pusing kemana-mana tak ada. Jadi mau gimana lagi masyarakat kecil? Anda boleh bikin aturan, seperti apapun Anda bikin aturan, ya. Tolong Menteri ESDM, Menteri Migas, ya, BUMN, jangan korbankan anak masyarakat kecil ini, ya. Kasihan. Anda boleh bikin aturan, mau macam apa aturan? Ini cari kemarin ada sampai 28.000, ya. Jangan sampai korbankan masyarakat. Kalau Anda dipilih oleh rakyat, Anda dipilih oleh masyarakat, tapi kebutuhan makan masyarakat Anda tidak perhatikan. Ingat itu. Iya, ini yang terjadi. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali pemirsa. Inilah akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang bikin heboh
ketika dia mengambil kebijakan bahwa mulai 1 Februari kemarin ini pengecer tidak boleh lagi jual gas LPG 3 kg. Tidak boleh lagi. Harus pangkalan yang menjualnya. Sedangkan pangkalannya entah di mana. Sehingga ribut. Dan bahkan tidak ribut saja. Akibat tidak mampu fisiknya untuk antri gas LPG 3 kg itu, ada malah di Provinsi Banten ibu-ibu yang meninggal dunia. Bayangkan, meninggal dunia. Tetapi alhamdulillah Presiden Prabowo memangkas, Presiden Prabowo mengambil alih kebijakan dari menterinya ini, dan Presiden Prabowo memutuskan untuk memerintahkan kepada Bahlil agar pendistribusian gas 3 kg ini kembali bisa kepada rakyat melalui pengecer. Mulai hari ini, mulai hari Selasa ini, sudah boleh pengecer kembali menjual. Bayangkan pemirsa, jika tetap saja kebijakan Bahlil ini dipertahankannya, kalau dia ngotot juga mempertahankan kebijakan ini, apa yang akan terjadi? Kita dengar tadi di awal pertemuan kita betapa kesalnya rakyat atas kebijakan ini. Dan yang menyedihkan sekali, kekesalan rakyat bukan hanya kepada Menteri SDM ini, tetapi langsung tembakannya kepada Presiden. Padahal seperti dikatakan Dasko dari DPR RI ini bukan kebijakan Presiden. Ini kebijakan dari Menteri SDM saja. Entah dari mana dia dapat ide ini, entah siapa yang memerintahkannya, tidak tahu. Tetapi yang kena batunya Presiden Prabowo. Bayangkan kalau Presiden Prabowo tidak cepat mengambil alih, dan kalau Presiden Prabowo tidak cepat memangkas, memutus kebijakan yang diambil oleh Menteri Bahlil ini. Pak, tapi soal koordinasi tadi yang soal pangkalan itu sudah Presiden Pak Prabowo Pak? Ya itu kan jangan semua hal ke Presiden. Apa tugas Menteri ini kan pembantu Presiden. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke Presiden. Nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Udahlah, kalau itu benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru. Ya. Saya melengkapi aja apa yang sudah disampaikan teman-teman terkait kelangkaan gas 3 kilo ya. Jadi sebetulnya situasi kelangkaan ini kan sangat merugikan pemerintah, terutama nama baik Pak Presiden, Pak Menteri, ya, kemudian juga pihak Pertamina. Jadi bahkan ada guyonan yang sangat ironis gitu ya. Sudah zaman digitalisasi masih harus antri kayak zaman batu gitu. Bagi Bahlil mungkin ini persoalan kecil, tidak perlu katanya ke Presiden. Tetapi bagi rakyat ini persoalan besar. Seperti yang dikatakan oleh anggota DPR RI ini. Masa iya sudah zaman digital sekarang kita kayak di zaman batu. Antri-antri segala untuk mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Kalau tahun 50-an dulu memang ada antri beras, antri minyak tanah. Sekarang kok kembali lagi antri. Jadi pemirsa, kita tentu berharap sebagai rakyat agar hal seperti ini tidak terulang kembali terjadinya di kabinet Prabowo Gibran ini. Dan kalau perlu memang Pak Prabowo harus tegas untuk memecat pembantu-pembantunya seperti ini. Untuk apa ini pembantu seperti ini kalau hanya akan menyusahkan pimpinan? Itu saja pemirsa. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.